Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahis samad. Amma ba'du. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita haturkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang tak mungkin kita sanggup untuk menghitungnya. Bahkan kehidupan kita tiada akan pernah sedetik pun kita tidak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang berkah, nikmat yang membawa kita untuk rajin beribadah kepadanya. Salam dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita dengan junjungan kita Rasulullah di surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa melanjutkan kembali kajian tauhid kita, kajian kitab Jawahirul Kalamiyah karya Syekh Thohir bin Sholeh Al-Jazairi. Pada pembahasan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa kita harus mengenal Allah agar kita bisa dekat dengan Allah, agar kita bisa menjalankan perintah-perintahnya, agar kita bisa beribadah dengan sempurna kepadanya. Namun demikian, dalam kita mengenal Allah, dalam usaha kita untuk mengenalnya, yang ada rambu-rambu yang harus kita ikuti, yaitu tafakkaru fi sifatillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah, renungkanlah sifat-sifatnya Allah, tapi jangan engkau bayangkan, jangan engkau pikirkan wujud atau sifatnya Allah. Para ulama bersepakat bahwa ittafaqo ala anna man tasabbaha Allah Ta'ala dhalun. Para ulama bersepakat bahwa barang siapa yang tasabbaha, menserupakan Allah dengan makhluknya, berarti dia membayangkan, memikirkan bahwa secara wujud, secara zat Allah itu sama dengan makhluknya, memiliki tangan, kaki dan sebagainya, bahwa orang tersebut adalah dhalun, termasuk kategori orang yang tersesat di dalam beragama. Kemudian berikutnya disebutkan dalam kitab ini, kaifa tumbitu syai'an summa naqulu al kaifu fihi majhulun. Bagaimana kita caranya bisa menemukan sesuatu sementara kita sendiri belum tahu tata caranya. Maksudnya bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menemukan, bisa mengetahui Allah yang sejatinya seperti apa, sementara kita tidak tahu Allah wujudnya seperti apa, kita tidak tahu Allah zatnya seperti apa. Karena sekali lagi dalam undang-undang ilmu tauhid kita tidak boleh memikirkan wujudnya Allah. Maka para ulama menjelaskan hadza ghairu mustakhrabin. Sebenarnya hal yang seperti ini bukanlah sesuatu yang aneh, bukanlah sesuatu yang asing. Artinya tidak usah kita memaksakan diri ingin mengetahui Allah secara wujud atau secara zatnya. Walaupun kita tidak tahu, tidak masalah, itu bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang asing. Fa inna na'lamu anna nufusana muttasifun bisifatin kal ilmi wal qudrati wal iradah. Hal itu tidaklah asing, sebagaimana juga hal-hal yang terjadi pada diri kita, pada jiwa kita, bahwa kita memiliki sifat seperti kita bisa mengetahui, kita punya sifat, kita punya kekuasaan, punya kemampuan, dan kita juga punya iradah, kita punya kehendak. Di mana tidak aneh dan tidak asingnya bahwa segala sesuatu itu kita punya, tiba-tiba mengetahui, tiba-tiba kita punya kehendak, tiba-tiba kita punya kemampuan. Itu juga sesuatu yang kita tidak tahu datangnya dari mana. Kita tahu-tahu ketika kita melihat, kita menjadi tahu. Ketika kita mengangkat benda, kita tiba-tiba kita sanggup mengangkatnya. Mungkin ada yang mengatakan karena kita punya tenaga. Lalu dari manakah tenaga itu? Karena kita punya energi dari makanan. Lalu dari manakah energi itu? Artinya
Hanya sebagian kecil kita itu tahu, sebagian besar pula banyak yang tidak tahu. Nah, walaupun kondisi seperti itu, ya kita tetap yakin-yakin saja bahwa itu semuanya ada pada diri kita, dan tidak usah kita kemudian merasa bersedih, kemudian kita merasa tidak yakin dan sebagainya. Itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Begitupun juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah memaksakan diri untuk kita yakin dengan adanya Allah. Harus kita menuntut diri kita harus tahu Allah secara wujud, secara zat dan sebagainya. Ma'anna la na'lamu kaifiyata qiyami hadhihi sifat. Kita punya ilmu, kita bisa mendengar, kita punya tenaga dan sebagainya. Sementara kita tidak tahu kaifa qiyami hadhihi sifat. Bagaimana semua itu tiba-tiba ada? Bagaimana kita bisa tiba-tiba mendengar? Bagaimana kita bisa tiba-tiba sanggup untuk melihat? Bagaimana bisa kita tiba-tiba dalam pikiran kita itu terbersit sesuatu? Bagaimana dalam hati kita tiba-tiba kita terbersit sebuah niat untuk melakukan sesuatu? Kita tidak tahu semua itu. Semua itu ya ada begitu saja. Bal inna nasma'u wa nubsiru wa la na'lamu kaifa husulis sam'i wal absar. Kita mendengar, kita melihat, tapi kita tidak tahu hakikat yang sebenarnya. Bagaimanakah caranya proses kita mendengar, proses kita melihat yang secara mendetail. Bal innana natakallamu wa la na'lamu kaifa sadara minnal kalam. Bahkan kita setiap saat kita berbicara, kita bisa ngobrol, wala na'lamu, tapi kita tidak mengetahui kaifa sadara minnal kalam, bagaimana proses keluarnya suara. Kita taunya kalau kita ingin berbicara ya langsung keluar suara. Kita taunya ketika kita ingin mengatakan sesuatu langsung ada bunyi. Kita tidak tahu sampai mendetail bagaimana semua itu bisa terjadi. Fa in alimna syai'an min dalik faqad ghabat anna asya. Kalaulah kita misalkan mengetahui sebagian, kita bisa berbicara karena di dalam mulut kita ada indera pengucap misalkan. Kita bisa mengetahui kenapa mata kita bisa melihat, karena dalam mata kita ada lensa, ada retina dan lain sebagainya. Namun walaupun seperti itu, faqad ghabat anna asya'u, tetap saja masih banyak hal-hal lain yang kita tidak tahu. Wa mislu hada la yuhsa fa idza kana hada fima yudhafu ilaina. Dan masih banyak yang lain-lain, hal-hal lain yang kita itu hanya diberi pengetahuan sedikit, sementara yang banyak lainnya itu kita tidak mengetahuinya. Karena itu fakaifal halu fi ma yudhafu ilaihi subhanahu wa ta'ala. Maka demikianlah keadaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengenal sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian sifat-sifatnya. Namun ada sebagian-sebagian lain yang kita itu memang tidak diperkenankan oleh Allah untuk tahu secara mendetail, seperti halnya wujudnya, zatnya dan lain sebagainya. Namun sekali lagi sebagai orang yang beriman, itu semuanya tidak atau jangan sampai mengurangi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbatas. Kita hanya diizinkan untuk mengetahui Allah melalui sifatnya. Kita tidak diizinkan untuk mengetahui Allah melalui zatnya. Jangan sampai yang demikian itu kemudian mengurangi iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari pun tidaklah aneh bahwa di dalam diri kita itu pun banyak sekali hal-hal yang kita sudah mengetahui namun hanya sedikit, sementara sebagian besar yang lain kita belum diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita jaga keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, tafakkaru fi sifatillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkan saja sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pikirkan sifatnya Allah, misalkan Allah itu wujud. Kita meyakini wujudnya Allah karena ada makhluknya Allah, ada sawah, ada alam semesta. Tidak mungkin sesuatu yang wujud ini diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud.
Begitupun juga dengan sifat-sifat yang lain. Sekali lagi, pikirkan sifat-sifatnya Allah, jangan pernah memikirkan zat atau wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kajian kita kali ini, semoga bermanfaat untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada pembahasan pada bab pada tema yang lain. Billahi taufiq wal hidayah war ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.